Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan air mani itu berada di rahim dan kemudian bercampur dengan sel telur, kemudian melewati tahapan-tahapan berikutnya dari yang tadinya hina kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Itulah kita. Maka kalau sekiranya ada orang-orang yang tinggi hati, ada orang-orang yang lupa siapa dirinya, mungkin lupa dari mana asal penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua bahwa kita berasal dari air mani yang hina. Allah lah yang membuat kita menjadi makhluk yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam kehidupan ini, teman-teman semua. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita lihat sosial media, teman-teman, kemudian kita menganggap Masya Allah bahagianya hidup orang tersebut, Masya Allah sempurnanya hidup orang tersebut, hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, keluarganya sempurna, anak-anaknya pintar, suaminya baik. Kehidupan saya, kadang-kadang kita banding-bandingkan bahwa kita lupa semua yang dipost di sosial media adalah foto-foto, video-video yang sudah difilter, yang sudah diedit-edit. Kita selalu menganggap rambut tetangga lebih hijau, ya enggak? Sementara rambut sintetis mungkin, ya. Jadi jangan suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena semua orang punya ujiannya masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah misalnya, ayat 155 sampai 157, kembali Allah menerangkan bahwa Allah akan menguji kehidupan manusia. Jadi jangan lagi ketika diuji oleh Allah, saya menasihati diri saya sendiri. Jangan lagi kita mengatakan kenapa ya Allah, kenapa harus saya ya Allah? Bukankah saya sudah beriman kepadamu ya Allah, saya sudah melakukan berbagai macam ibadah ya Allah, saya sudah berbuat baik, kenapa harus saya ya Allah? Bahkan ada ketika diberikan ujian oleh Allah, ada orang yang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155 dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ." Allah yang mengatakan kepada kita semua di dalam Al-Quran, pasti dalam kehidupan ini tidak mungkin engkau bahagia terus, tidak mungkin engkau tertawa terus. Ada masa engkau diuji oleh Allah, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan takut. Karena takut dalam kehidupan teman-teman semua. Saya pernah takut sekali dalam kehidupan ketika sebulan yang lalu ibu saya setelah melakukan ibadah haji, alhamdulillah selesai hajinya, dirawat di rumah sakit di kota Mekah 11 hari di ICU, koma, kardia keras, berhenti nafas 5 menit. Saya rasakan ayat ini sangat kena kepada saya takut sekali pada masa itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kadang-kadang setelah takut, mungkin Allah kadang-kadang uji kita dengan kelaparan, kekurangan jiwa, ada orang-orang yang kita cintai meninggal, pergi terlebih dahulu. Bagaimana saya takut, saya tak terbayang bahwa kemarin baru haji bareng-bareng, kemudian Allah SWT memanggil ibu saya tak terbayang ketika semua orang mengatakan, oke, sudahlah, oke, ikhlas ya Allah. Saya katakan, enggak, ibu saya masih bisa berjuang. Saya katakan begitu pada saat itu. Dan saya saya doa kepada Allah, Masya Allah, Allah kabulkan doa dari orang-orang saleh yang akhirnya alhamdulillah ibu saya bertahan sampai hari ini dan membaik sampai hari ini, alhamdulillah. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah ketika Allah berikan ujian-ujian kepada kita. Ketika diberikan ujian kebahagiaan kita terima, tapi kenapa ketika diberikan ujian kesedihan kita tak terima? Dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Semua dari kita akan mati satu hari nanti. Allah uji kita, kadang-kadang diuji dengan bahagia, kadang-kadang diuji dengan sedih, kadang-kadang diuji dengan tertawa, kadang-kadang diuji dengan air mata. Kembali kita kepada Allah kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidupmu pasti selalu bersama dengan ujian-ujian yang silih berganti. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan, tapi Allah menjadikan kita bisa mendengar dan melihat. Allah anugerahkan kita panca indera untuk bisa menyelesaikan berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, yang dengan mata ini kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hati, yang dengan hati ini kita bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih panca indera kepada kita. Namun ada jenis manusia teman-teman sekalian, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, orang pertama marah, gak terima. Kenapa harus saya? Kemarin ketika haji Bu, Masya Allah, terlihat orang-orang
Ada orang-orang yang marah, nggak terima. Haji berat ya ibu sekalian ya. Ada yang mungkin nggak dapat tenda, nggak dapat makan, nggak dapat minum, marah-marah sepanjang hari, ada begitu. Ada orang yang menerima macam-macam karakter orang. Ada yang mengatakan, ya Allah, kenapa ya Allah haji ini begitu berat? Bukankah aku sudah beribadah, sudah berdoa kepadamu, sudah melakukan apa-apa yang kau inginkan, ya Allah, kenapa engkau kasih ujian ini kepadaku? Ya Allah, ada. Jadi ada jenis orang yang marah kepada Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik kepadanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, teman-teman. Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah tidak baik kepada kita? Perhatikan surah Al-Baqarah 216, kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'assa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa 'assa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu yang terbaik untukmu. Saya nggak suka keadaan begini, saya nggak suka diuji Allah begini, saya nggak suka dikasih sakit, saya nggak suka dikasih bangkrut, saya nggak suka dikasih keluarga saya meninggal, dan yang lain-lain. Kata Allah, boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, belum tentu itu baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia sama sekali tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang baik. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa setelah satu ujian selesai, pasti datang ujian-ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berkata kepada Allah, apalagi nih ya Allah, ya Allah. Minta kepada Allah kekuatan. Engkau bersandar pada dirimu sendiri gak akan kuat. Tapi engkau punya Allah yang maha besar, maha kuat, tempatmu bersandar. Yang membuat engkau kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meninggalkan dirimu, kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan lewat surah Al-Insan ayat 2 tadi kita kembali ingat bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak ada orang yang tertawa sepanjang hari, tidak ada orang yang terus-terusan bahagia. Kehidupan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Setelah hujan badai ada pelangi yang kita selamatkan bersama kehidupan kita. Kemudian teman-teman semua, saya loncat lagi. Namun ada orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan indera untuk memahami kebesaran Allah, tapi ada orang-orang yang tidak menggunakan itu semua. Maka Allah cela orang itu sebagai orang yang lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Sudah dikasih indera dengan sempurna, kenapa engkau tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupanmu. 5 menit lagi katanya, saya ngebut ya Bu. Ya, engkau diberikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupanmu, kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak ditadabbur? Kita tinggal di Indonesia, negaranya masyarakatnya mayoritas Islam, guru Quran di mana-mana banyak, guru tafsir di mana-mana banyak, masya Allah. Pilih guru, luangkan waktu 24 jam untuk belajar, karena dengan ilmu maka kau bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam kehidupanmu. Dalam surah Al-A'raf 179 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, atau bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi. Itulah orang-orang yang lalai. Allah menganugerahkan panca indera kepada kita, gunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya cintai, teman-teman semua, para bapak, para guru-guru semuanya, saya akan loncat lebih ke bawah lagi, mengingat waktu yang sempit. Ada ciri-ciri orang-orang beriman, orang-orang yang salih, yang insya Allah tetapkan diri dalam syurga yang abadi selama-lamanya. Teman-teman perhatikan surah Al-Insan 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Salah satu hikmah dari turunnya Al-Quran berangsur-angsur, teman-teman semua, agar Al-Quran mudah untuk dibaca, dipahami, dipelajari, untuk mengokohkan ayat-ayat itu ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW dan hati kita. Pelajari Al-Quran. Tidak ada seorang Muslim yang meninggalkan hari kecuali dia bersama dengan Al-Quran. Kalau kita sudah bersama dengan Al-Quran setiap hari, pasti ada rasa sedih kalau engkau meninggalkan Quran
dalam hari-hari. Bagaimana kau dapat kekuatan kalau tidak dari Al-Quran? Bagaimana kau dapat kabar gembira kalau tidak dari Al-Quran? Bagaimana kau dapat petunjuk kehidupan kalau tidak dari Al-Quran? Maka, mumpung masih ada waktu teman-teman sekalian, ibu saya kemarin koma, dan saya katakan ibu saya menghafalkan Quran ibu sekalian, mohon doanya untuk ibu saya. Saya katakan pada ibu-ibu, waktu ibu sehat, ibu mengatakan, ya Allah jangan ambil nyawa saya ya Allah sebelum saya menyelesaikan dengan baik keseluruhan isi Al-Quran ya Allah, dan memahaminya ya Allah. Saya katakan ibu baru 10 juz ibu, berjuang, bertahan dalam keadaan mata yang melihat ke atas, kemudian beliau mengangguk. Disitulah saya yakin bahwa ibu saya bisa bertahan. Usir Al-Quran, Masya Allah. Ketika berada di ICU, teman-teman sekalian, pada saat matanya terpejam, setiap kali dibacakan Al-Quran, maka meneteslah air matanya. Ketika ibu saya sudah dalam keadaan yang melihat, masih dengan ventilator dan alat-alat yang banyak, gelisah, ingin berontak karena di ICU kadang-kadang orang mengalami namanya delirium ICU ya.